Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solikul Niam. Saya dari kelas B21 semester 3 materi kuliah konten kreatif produktif pembelajaran PAI dengan dosen Bapak Agus Salam MPD. Saya di sini akan menerangkan tentang modul ajar Al-Quran Hadis fase E. Selanjutnya membahas terkait informasi umum, meliputi A. Capaian pembelajaran, B. Kompetensi awal, C. Profil pelajar Pancasila atau P3, dan belajar rahmatan lil alamin PRA, D. Sarana dan prasarana, E. Target peserta didik, F. Model dan metode pembelajaran. Selanjutnya kompetensi inti, meliputi A. Tujuan pembelajaran, meliputi menjelaskan pengertian sanad dan matan, menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis, dan membedakan sanad matan dan rawi dalam hadis. Yang B. Pemahaman bermakna, meliputi menganalisis unsur-unsur hadis, menyajikan unsur-unsur hadis. C. Pertanyaan pematik, yaitu guru menanyakan kepada peserta didik seputar materi menganalisis unsur-unsur hadis. Selanjutnya kegiatan pembelajaran, yaitu pertemuan ke-1 meliputi sanad hadis, yang isinya kegiatan pendahuluan. 1. Guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam. 2. Melakukan pembiasaan berdoa, memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi tempat duduk peserta didik, dan kebersihan kelas. 3. Guru memberikan motivasi, memberikan pertanyaan pematik materi yang akan diajarkan. Guru memotivasi peserta didik untuk tercapainya kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis dan kreatif, bergotong royong, serta kebinekaan global, dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang meliputi ta'adub, tawasud, tatawur, wal ibtikar, dan tasomu. Selanjutnya kegiatan inti, meliputi kegiatan literasi, yaitu peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menulis kembali. Mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi sanad hadis. Yang kedua, critical thinking. Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, mulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi, yaitu sanad hadis. Ketiga, kolaborasi. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai sanad hadis. Yang keempat, komunikasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang dipresentasikan. Selanjutnya kegiatan penutup yang meliputi 1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan pelajaran yang telah dilakukan. 2. Melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru mengakhiri kegiatan belajar dengan memberikan pesan dan motivasi tetap semangat belajar dan diakhiri dengan doa. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi. 1. Asesmen formatif, yakni selama proses pembelajaran, meliputi asesmen awal untuk mengetahui kesiapan siswa dalam memasuki pembelajaran dengan pertanyaan: 1. Apakah pernah membaca buku terkait tersebut? Jawaban bisa iya dan bisa tidak. 2. Apakah kalian ingin menguasai materi pelajaran dengan baik? Bisa jawaban iya atau tidak. 3. Apakah kalian sudah siap melaksanakan pembelajaran dengan metode inquiry learning diskusi? Bisa jawaban iya atau tidak. Selanjutnya, pembelajaran diferensiasi. 1. Asesmen formatif selama proses pembelajaran. Asesmen selama proses pembelajaran ini dilakukan guru selama pembelajaran, khususnya saat peserta didik melakukan kegiatan diskusi, presentasi, dan refleksi tertulis. Asesmen saat inquiry learning, ketika peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan metode inquiry learning, meliputi lembar kerja pengemutan kegiatan pembelajaran dengan metode inquiry learning. Bisa nama Sultan Haikal. Aspek yang diamati meliputi gagasan, aktif, kerjasama, skor 1, 2, 3, dan 4. Nilai akhir akan dikalikan 25. Asesmen sumatif. A. Asesmen pengetahuan, meliputi soal asesmen pengetahuan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan jawaban yang benar. Apa yang dimaksud dengan sanad dan matan? Kedua, bagaimana pendapat Anda tentang syarat perawi harus dobit? Jelaskan pengertian dobit dan macam-macamnya. Yang ketiga, apa yang Anda ketahui tentang rijal al-hadis? Jelaskan. Selanjutnya, asesmen keterampilan dari kelas. Nomor, aspek penilaian dengan skor, kelancaran kompetensi gramatikal di aspek bunyi bahasa dengan skor 20. Yang kedua, ketepatan kompetensi gramatikal aspek nahwu sorot dengan nilai maksimal 20. Isi kompetensi wacana dan sosial-linguistik dengan total 20. Ucapan atau pelafatan kompetensi gramatikal aspek bunyi bahasa dengan nilai 20. Gestur kompetensi strategis dengan nilai 20. Jadi total kesemuanya adalah 100. Indikator penilaian aspek kelancaran. Aspek penilaian 1. Tidak ada jeda yang tidak diperlukan, kalimat dan ungkapan yang dipilih efektif. Skor 15-20. Kedua, ada jeda yang tidak diperlukan, kalimat dan ungkapan yang dipilih efektif. Skor 10-14. 3. Tidak ada jeda yang tidak diperlukan, kalimat dan ungkapan. Nilai skor 5-9. Refleksi guru dan murid. Contoh refleksi guru. Pertanyaan kunci yang membantu guru untuk merefleksi kegiatan pengajaran di kelas. Misalnya, apakah semua peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran individu? Kedua, apakah ada kesulitan yang dialami peserta didik? Ketiga, apakah semua peserta didik sudah dapat melampaui target pembelajaran? Contoh yang refleksi peserta didik. Pertanyaan refleksi. Bagaimanakah yang menurut kamu hal penting sulit dari pembelajaran ini? Atau apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil pembelajaranmu? Bisa juga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Selanjutnya, evaluasi unsur-unsur Al-Quran Hadis.
meliputi peserta didik dapat mengevaluasi hal ihwal ilmu Al-Quran yang meliputi pengertian Al-Quran menurut pendapat para ulama, sejarah turun dan kodifikasinya, bukti-bukti keautentikan, kemukjizatan, pokok-pokok kandungan dan struktur Al-Quran, untuk meyakini kebenaran Al-Quran dan mengamalkan pesan Al-Quran dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pengembangan dan penggunaan multimedia pembelajaran PAI menggunakan modul ajar Al-Quran Hadis yang meliputi capaian pembelajaran, unsur-unsur hadis, metode pembelajaran, penilaian, pengayaan, dan remedial dan refleksi, serta bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang hadis dan meningkatkan kemampuan analisis siswa terhadap sumber-sumber agama Islam. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kami siap menerima kritik dan saran dari Anda semuanya untuk memberikan motivasi agar lebih baik dalam membuat video-video presentasi kami. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.